Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Hadis-hadis yang akan kita bahas ini tentang praktik pengobatan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikategorikan sunnah, sunnahnya sunnah jibiliyah, ya, karena kaitannya dengan adat dan tidak bersifat muakkadah, harus wajib. Tapi kalau kita ikut mengamalkannya karena ingin seperti Nabi, nah itu ingin seperti nabinya, cinta nabinya, ada balasan khusus, ya. Cuma memang bukan satu kewajiban, bukan satu sunat yang diharuskan, ya. Ini contoh alternatif pengobatan yang dibolehkan pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, at-tadawi bil ladud. Itu di terjemah kita bapak-bapak ngaconya. Al-ladud itu obat yang dimasukkan lewat mulut, dipaksakan, diminumkan atau diwawalkeun gitu. Ya, non diwawalkeun teh bahasa Indonesia na. Ya, dimasukkan dengan paksa, dihuapkeun. Ini pernah dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu anha, qalat ladadna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradihi. Kami pernah memberikan obat, memasukkan obat lewat mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sakitnya. Fa asyara alla taludduni. Beliau berisyarat jangan memberiku obat lewat mulut. Mungkin Nabi begini, ya. Kenapa Nabi tidak ngomong? Nah, ini yang sudah kita bahas sebelumnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sakitnya sakit parah, ya, sebelum wafat itu. Sakaratul mautnya juga berat, dan itu tidak jadi dalil bahwa itu banyak dosa. Kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz, justru saya tidak pernah berdoa Allahumma hawin alayya ala sakaratil maut gitu, minta diringankan sakaratul maut. Kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz, demikian juga Aisyah, Nabi saja mengalami. Karena itu peluang terakhir kita diampuni dosa, ya. Peluang terakhir kita bertambah pahala. Nabi sakit parah sampai dimasukkan obat di mulut, sampai Nabi nggak bisa menolak meskipun nggak mau. Isyarat kieu meureunnya atau kieu, ya. Jadi tapi istri-istri Nabi, keluarganya tetap memasukkan obat ke mulutnya. Fakulna, kata kami istri-istri Nabi, karohiyata, bukan karohiyatu, karohiyatal marid lid dawa, nggak apa-apa, cenada memang orang sakit mah nggak mau diobat, terus saya dikasih obat Nabi itu. Ini yang sudah kita bahas sebelumnya juga, bahwa berobat itu tidak wajib. Orang sakit boleh menolak obat. Nabi juga menolak diobati lewat mulut. Falamma afaqo, ketika Nabi sudah siuman, normal kembali kan Nabi gitu ya, kondisinya turun naik sampai berminggu-minggu, sakitnya parah. Ketika Nabi afaqo itu mendingan, ya, rada jag-jag, qala, Nabi memberikan hukuman.
la yabqa ahadun minkum illa luddun, elen luddun atau ludda. Jangan tersisa seorang pun di antara kalian kecuali dikasih obat di mulutnya. Nabi marah. Nabi sudah berisyarat jangan diobatan we diwawalkeun. Maka kata Nabi, yang ada sekarang semua keluarga di sini nginum taubat cenah batrawali cenah gitu pahit ya. Tas ya jamu cenah. Inum kadinya dahar. Wirul Abbas kecuali Abbas. Fa innahu lam yasadkum, karena beliau tidak ikut dengan kalian ketika Nabi sakit parah itu diobati lewat mulut. Abbas sedang tidak ada, tapi keluarga lainnya yang ada sok cenah tah diulah-ulah teh cenah pahit maksakeun wae nginum tah cenah syarat ku Nabi dihukum semuanya meminumnya gitu. Kata Imam Nawawi, ini menunjukkan Nabi itu ya Nabi, semuanya berdasarkan wahyu, bahkan dalam kondisi tidak siuman sekalipun, dalam kondisi koma kasana, dalam kondisi kurang kesadarannya, itu tetap Nabi, harus ditaati. Jangan ada dalih kayak tadi, wah malumlah Nabi kan sedang sakit pasti nggak mau diobat gitu, menyamakan Nabi dengan manusia biasa. Nah, Imam Nawawi memberikan catatan sampai demikian. Kalau Nabi mengatakan tidak, berisyarat tidak, kudu turut ulah gitu. Jangan ada pertimbangan, ya kan ini demi kesembuhan Nabi, cek Nabi ulah gitu. Dan saya pribadi memahami juga sampai ke sana. Kalau orang yang sakit nggak mau diobat, ya udah jangan dipaksakan. Karena yang menyembuhkan bukan obat, yang menyembuhkan Allah, dan sembuh itu tidak wajib. Terlebih Nabi sendiri sudah bersabda jauh sebelumnya, semua penyakit ada obatnya. Likulli dawa likulli dawa illa wahidah al-haram. Kecuali satu nu mulai obat naon? Giring kolot mulai obat na kajaba maut. Dek diubaran kumaha oge lebar. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ke sana. Yang kedua kan Nabi sebelum sakit kan sudah berkhutbah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang hamba yang sudah diberikan pilihan antara dunia dan apa yang di sisi Allah. Fakhtara ma indallah, lalu dia memilih apa yang ada di sisi Allah. Aku lo qouli hada wa astagfirullah gitu. Jangan nyegruk Ibn Abu Bakar teh nangis. Kata para sahabat, ya udah saraki-aki cenah meni bari anjebleh gitu. Nabi masuk ke rumah. Udah reda nangis Abu Bakar, baru sahabat lain tanya, "Kenapa Anda menangis?" Kata Abu Bakar, "Itu hamba yang dimaksud itu Nabi." Nabi itu kan semua diberikan pilihan, mau meninggal itu mau sekarang mau nanti gitu. Matakna malaikat maut ku Nabi Musa ditampilin bika ngaceleng teu mere pilihan heula. Hadisna sahih. Nyapian mah tong wani-wani nampilin malaikat maut. Teu sopan. Da moal katembo deui. Malah Nabi Musa mah bisa ningali. Nah, Nabi itu diberikan pilihan saat itu, dan Nabi sudah memilih Allah. Artinya Nabi akan segera wafat. Jol carurik we sahabatnya semua. Ya. Nah, ini menunjukkan Abu Bakar itu lebih cerdas. Ya. Maklum atau kolot, bijak, soleh. Jadi sok cerdas biasanya. Nah itu ya. Jadi kalau Nabi sebelumnya sudah ngasih tahu begitu, terus diwawalkeun da moal cager moal, udah aja sabar weh, menunggu waktu saat-saat terakhir dijemput oleh Allah ya. Dan itu pernah saya ceritakan ya kemarin, almarhumah putrinya Ustaz Rahmat Najib, cerita dari Ustaz Rahmat Najib ketika saya menjenguk, nelpon cenah salaki natenya minantu Ustaz Najib, "Pak, ieu Boromio siap nampi." Kata Ustaz Rahmat Najib, "Moal
terido ke rumah sakit Kristen. Urang jabat teu menas geus mending di dieu puguh ditungkulan ku urang. Da ieu mah lain panyakit anu bakal cager. Ieu mah sabar we, sok cenah. Ceuk lobahkeun dikir we ceuk ibuna teh. Ai batur mah maot teu apal iraha maot. Ari euceuk mah teteh mah apal iraha maot. Lobahkeun dikir we cenah gitu. Jadi pilihan beliau teu ka rumah sakit teh karena pertimbangan logis. Sok ayeuna ka rumah sakit teu meunang di baturan. Eueuh anu nalkin, mending di dieu ceritalkin. Ya. Ka rumah sakit obatna urang teu puguh, buah halal buah henteu cenah gitu. Ka rumah sakit jaba mahal, jaba can lecet atuh cager secara teori kan penyakit kanker itu moal cager. Ya, dek di kemo di kumaha ge cuma memperlambat. Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh beliau sama dengan Nabi di sini, bahwa menolak diobati itu bapak-bapak tidak haram, dan itu menunjukkan bahwa berobat tidak wajib. Para ulama sepakat berobat tidak wajib, paling banter sunat, itu pun kalau pertimbangannya pertimbangan fisabilillah, ngarah bisa jihad, ngilu perang kondak, hayang jag-jag diobat misalkan, silahkan ya. Bapak-bapak ya guys, 2 minggu ya dapur teu ngebul ya, hayang dapur ngebul misalkan diobat silahkan, ngarah tereh. Tapi tidak wajib. Kalau wajib mah berarti Nabi di sini berbuat dosa sampai menghukum keluarganya, sok seta cenah inum batra wali kabeh. Para raid. Kemudian hadis berikutnya tentang hijamah dan saut. Hijamah mah bekam ya. Dulu zaman saya mualimin baca hadis-hadis ini teu apal mah praktek bekam da can usum. Tahu-tahu ketika di Karawang ya, di Albina pesantren Salafi, ikut daurah Syekh Timur Tengah 3 hari. Aya ta orang Jawa. Jadi di bekamna teh pakai silet ya, disedot lah terus ku silet. Hari almarhum Pak Ian mah ku gelasnya, gelas kanu lilinkeun panas suk gitu nyedot teh. Tai cenah bekam gayana mah. Kalau sekarang gak perlu saya jelaskan lagi ya, karena sudah ada alat khusus dan bapak-bapak sudah paham. Kalau saut itu pengobatan yang lewat hidung ya. Dan ini di dalam bab saum sering dibahas. Saut itu para ulama sepakat, para sahabat tidak membatalkan saum ya, karena zaman Nabi juga dulu ada banyak yang sakit saut. Mun ayeuna mah meureun salesmanya make obat eta batal henteu, atau dimasukkan obat ke hidung naon atunya. Siga gurah pan masukkan ke hidung asal tidak masuk ke sini, ke tenggorokan ya. Termasuk obat-obat yang masuk ke sini ke mulut tapi tidak tertelan, itu tidak membatalkan saum. Man kadewe tong sambil menyelam minum air mumpang-mumpang cenah gitu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan Nabi SAW ihtajama, pernah berbekam, wa tol hajam ajrahu, dan memberikan upah kepada yang membekamnya. Wasta'ato, dan Nabi juga pernah diobati lewat hidung. Biasanya meureun digurahnya, mun pilek digurahkan diteteskeun kana hidung si cai daun menyerang nate. Dan ini jadi penjelasan bahwa boleh tukang bekam menerima upah, meskipun dalam hadis yang lain kata Nabi ajrul hajjam khabith, upah tukang bekam itu kotor. Maksudnya apa? Maksudnya kata para ulama dikompromikan, tukang bekam dokter itu tidak boleh memasang tarif, karena kalau memasang tarif orang miskin yang jadi korban. Sok dek ka rumah sakit dek ka dokter teh kan nyece entar kanca tuh nya ka saha we gitu, mikir 7 kali daripada ka dokter teu boga duitna. Dan yang saya dengar justru nu Islami teh di dokter Kristennya
cenah dacan pernah abdi memual ka dokter Kristen tidak menetapkan tarif, bahkan loba anu digratiskeun. Cenah Pak Dokter abdi atasna wios cenah gratis. Nah eta dokter Islami ngajar Kristen. Mun dokter Islam menetapkan tarif sok cenahnya 500.000 abang dokter spesialis. Itu memberatkan. Ada keluarga miskin, anaknya sakit, ini harus dokter spesialis, dokter umum itu cager-cager, kan mikir 7 kali. Artinya dokter tukang bekam yang seharusnya bekerja sosial jadi tidak sosial. Jadi kalau menetapkan tarif haram. Da cenah ustaz sok nararanya sabaraha. Ya teu naon tetapkan tarif, tapi kalau memang tidak mampu jangan kemudian diberatkan ya, atau bikin pengumuman lah tarifnya 500.000 bagi yang mampu tah gitu insyaallah. Nu teu mampu pan moal ngahaja-hajakeun kecuali kalau daruratnya ada sahan yang kedai ka dokter. Tukang bekam begitu 25.000 sekali bekam kan nu asup angin daripada 25.000 mending dikerok gratis misalnya. Nah itu kalau praktik-praktik pengobatan dokter menentukan tarif itu kata Nabi khabith, kotor. Kadenya iya ke para dokter ya. Maka saya masih ingat dulu Pak RW mun geus mijit teu meunang cenah Ustaz ku Pak Ian ku almarhum pan guruna ya. Sok cenah tah diajarkeun ku anak musul tapi tong diduitkeun cenah matak moal cenah moal diduitkeun kecuali mun aya nu nanya abdi kedah masihan sabaraha nyarek dijawab we cenah 100.000 200.000 cenah kumaha anu nitahna. Jadi ini sama dengan ustad kan tidak boleh mengajar dengan menentukan upah. La as'alukum alaihi ajro, nggak boleh meminta menentukan upah. Tapi kata Nabi di hadis yang tentang Al-Fatihah kemarin, kumaha ngardak pode inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah, yang paling berhak kamu terima lain pinta, yang berhak paling kamu terima upahnya itu adalah yang mengajarkan Quran. Kamari tadi jelaskannya ku pakar pendidikan di Al-Furqan di pesantren. Guru-guru di pesantren ini layaknya 20 juta sebulan. Wah, tungeun boga imah loba. Kenapa? Ya standar sok PNS nu ngajarna lain Quran wae. Rata-rata kan 10 juta, nu levelna lebih luhur 20 juta. Profesor kan, doktor sakitu. Honorna teh 20-25 juta ya. Makanya saya banyak yang mencibir teu kaharti gitu. Kata sesepuh almarhum di Garut, ieu cenah persis baheula cenah. Batur mah boga dokter profesor teh manfaatkeun 20 juta 25 juta ieu mah cenah ngadon ngurus pesantren. Nah Pak Dian menjelaskan kemarin ini teh standarnya 20 juta memang standar honor guru level tinggi, guru besar, doktor, profesor itu tanu ngajar Quran teh cek Nabi itu yang begitu. Cuma panaya hadisna kalau mujahidin pulang dari perang tidak bawa upah atau upahnya sedikit, kata Nabi itu berarti ditabungkan di akhirat. Nah jadi nyance itu standar gaji nate 10 juta ngurus pesantren teh. Mun ayeuna sakitu mau beja-beja berarti sisanya ditabungkan di akhirat ya. Jadi sing ikhlas ya. Nah itu menunjukkan boleh guru narima upah, ustad narima upah. Jadi bapak-bapak mere amplop ka ustad 2,5 leutik pisannya. Jadi daripada leutik mending teu sekalian misalkan. Harusnya lebih dari itu
Ya, standar komonya ustadna doktornya, wah aya tarifna tuh doktor mah. Ya. Sakit itu mal beja-beja. Sekali ceramah tuh ya, di angka sakit itu berhak, tapi teu meunang menuntut sok juga urang hayang ngonang ustad anu sabaraha amplopna teu boga era. Kan begitu. Dan alhamdulillah di Persis nggak ada yang begitu-begituan. Level Ustaz Aceng sekalipun ditakdirkan diondang ku ataubah amplopna sakitu tak mengujang apa. Moal pun dong. Nggak ada didilan. Ya. Terus ke diondang deui moal nolak Ustaz Sidik Amin rahimahullah. Ka pelosok-pelosok. Geus teu ningali amplopkeun we. Dah hirup mah rezekina. Tapi kalaupun ada yang ngasih amplop ku 55 juta, saya pernah tahu. Enggak apa-apa. Cek Pak Hajina berhak Ustaz teh. Kudu dibere sakitu cenah gitu. Teu hormat pisan. Standar guru besar itu kan sekali ceramah teh sekitar segitu. Ya. Jadi kalau minta tarif, menentukan tarif nggak boleh. Tapi kalau menerima berhak. Ya. Kemudian hadis berikutnya ini berobat dengan bekam masih. Hadisnya dari Asim bin Umar bin Qatadah. Ja'ana Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma fi ahlina. Jabir bin Abdullah datang ke keluarga kami. Wa rajulun yastaki khurajan aw jirohan. Saat itu ada seseorang yang sedang terluka sampai bengkak. Mun ayeuna mah meureun nanahannya. Faqala ma tashtaki, apa yang kamu rasakan? Curahun bi qad saqqa alayya. Ini cenah luka sampai bareuh kieu nyeri. Faqala ya gulam, kata Nabi Jang, itini bihajam. Teangan cenah cari tukang bekam. Faqala lahu, kata orang yang sakit itu enggak disebutkan namanya ya karena agak sedikit aib. Matasnau bil hajam ya Abu Abdullah. Kenapa Anda panggil tukang bekam wahai Abu Abdullah? Qala uridu an u'alliqa fi mihjaman. Aku ingin membelah itu luka kamu dengan mihjam, dengan alat bekam. Kan dulu mah pakai pisaunya turih. Tahu naon anu seukeut. Kalau yang saya lihat di Karawang tuh kusilet, taksieun, ya, menainapan jika ku jarum. Qala wallahi inna dzubaba la yusibuni au yusibuni thawb fayudhini wa syukwa la. Demi Allah, jangankan pakai pisau, ini cenah ada lalat saja menyentuh atau kaantelkeun ku kain sakit, enggak mau. Garewegan di jelemana, ya, sieunan. Falamma ra'a tabarrumau min dalik, ketika dia menolak, kata Jabir bin Abdullah, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dulu saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalilan, si dalilan menurut, in kana fi syai'in min adwiyatikum khairun, jika ada kebaikan dalam salah satu praktik pengobatan kalian, fafi syarototi mihjam, maka itu dalam besetanan itu bahasa Sundana, ai belahan bisi gede teuing, ya. Dalam turihan mihjam itu alat bekam, pisau kecil atau turih, hinisnya. Au syarbatin min asal, atau minum madu, au ladza'atin binar, atau pakai api, ya, dikai pakai besi atau pakai alat yang panas, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma uhibbu an aktawiya, tapi saya tidak suka dikai. Kai itu pakai besi panas, ya, siga ngabedah gitu. Tah geus diceramahan mah nurut. Faja bihajam, dipanggillah tukang bekam, fasyarotohu, lalu dibeset, ya, lukanya.
Fadzahaba anhu ma yajidu, maka kemudian hilanglah yang dia rasakan sakitnya. Mun geus nanahan pan mending di beset ngemplong pan jika bisul aya paribasa asa bucat tina bisulnya asa bucat bisul maksudnya ngemplong ya. Ini jadi dalil bahwa Nabi pernah bersabda begini dan dipraktikkan oleh sahabat. Kemudian kata Jabir, Ummu Salamah radhiyallahu anhuma pernah minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dibekam. Fa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam Aba Thaibah an yahjuma. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Thaibah untuk membekamnya. Tapi Jabir yakin ya, hasib tu di sini yakin. Kana akhoha minar rodoah, pasti Abu Thaibah itu saudaranya sepersusuan. Au hulaman lam yahtalim, atau dia anak yang belum ihtilam. Karena kalau laki-laki nggak boleh, itu sepakat haram. Di dalam standar SOP operasional prosedur rumah sakit Islam kan ada, asosiasi rumah sakit Islam kan ada. Dan itu ada standarnya. Bagaimana rumah sakit bisa pakai Islam itu ada standarnya. Di antaranya tidak boleh ada pasien perempuan yang diurus oleh perawat dan dokter laki-laki atau sebaliknya. Nggak boleh. Itu mah udah jadi ijma kesepakatan. Makanya saya pribadi juga ke istri saya mau periksa kehamilan udah pasti dibuka. Ya. Mau apalagi anu KB gitu, karena rata-rata dokter penyakit dalam teh lalaki. Bedah pun ketika istri saya dulu pendarahan kan, pilih rumah sakitnya ditelepon, dokter perempuan enggak? Pas Immanuel ada apa, tapi cenah bayarnya mahal, baik kajian mahal, pek nyawa mahal. Kajian mahal gitu, asal dijamin dokter perempuan. Jadi harus begitu. Nah ini kan istri Nabi, masa Nabi mengizinkan Abu Thaibah membekam istrinya? Kan pasti bersentuhan, ya. Maka Jabir meluruskan, kalau tidak saudara sepersusuan, ini mungkin hamba sahayanya yang belum balik. Kemudian berobat dengan memotong urat. Jabir menjelaskan, ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Ubay bin Ka'b tabiban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus kepada Ubay bin Ka'ab seorang dokter, faqata minhu irqan, lalu ia memotong satu urat, kemudian dibedah gitu. Tsumma kawahu ali, kemudian dibakar itu untuk menutup lukanya. Jadi boleh meski Nabi membencinya, jadi makruh. Ya. Kalau sekarang kai yang dipraktekkan oleh Ustaz Marsedek dan murid-muridnya itu pakai besi, tapi besinya nggak panas. Ya, soalnya kalau kita ke klinik Dokter Hari di depan Rumah Sakit Muhammadiyah itu kan murid pertama beliau. Kantong nanti pun dan juga kantong tukang cukur, ya segala ayah, busi-busi itu. Palu kecil, alat-alat kecil itu ada. Jadi obatan itu kuno gitu. Ustaz Marsedek juga begitu dulu kalau ke Pajagalan bawa tas tukang cukur, mau dibuka teh busi-busi unggul. Itu namanya awasin kai. Makanya istilahnya afasinologi. Dokternya afasinolog. Ya maka ada ikatan dokter afasinologi Indonesia. Kemudian at-tadawi lil jirabil kai, ini juga sama. Jabir menjelaskan, rumiya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an fi akhalihi. Sa'ad bin Mu'adz pernah terluka tertembak panah di urat tangannya, urat nadinya. Fahasamahu Nabi sallallahu alaihi wasallam biyadi bimiskos, ku Nabi dibelah ya pakai miskos, tombak. Summa warimat, sampai bengkak, ya. Kemudian fahasamahu tsaniyah, kemudian dibedah lagi, yang kedua kalinya sembuh, ya. Dibedah kemudian dikai, ya.
Wallahu alam. Dan terakhir ini tentang berobat dengan khamar. Hadisnya sudah dibahas di dalam bab minuman. Dulu ketika ada pertanyaan, Nabi boleh tidak kami berobat dengan khamar? Kata Nabi jawabannya, innallaha lam yunzil da'an illa anzala lahu syifaan. Tadawaw wa la tatadawaw biharam. Allah itu kalau menurunkan penyakit pasti ada obatnya yang halal. Silakan berobat, tapi jangan berobat dengan yang haram. Jadi obat-obat haram tuh nggak ada toleransi, ya. Makanya ketika almarhum Ustaz Sidik sakit, itu yang diundang Ustaz Miftah Farid, ya, Ustaz Emun, mau pejabat-pejabat presiden, Ustaz Aceh. Dokter menjelaskan ini obat yang kami, karena kan rumah sakit Islam pemegang yayasan kan tokoh-tokoh Islam, datarnya Pak Miftah Farid, Pak Kiai Miftah Farid. Jelaskan obatnya begini-begini, nggak ada satupun yang haram, semuanya halal. Standar operasi rumah sakit Islam begitu, ya. Dan itu mual ayah di rumah sakit mulai Islam bas-baswe gak beres. Maka dari itu sangat dianjurkan, ya, kita pilih dokter yang muslim, anu ngarti, klinik-klinik muslim, rumah sakit Islam, biar apik dina obat, nanti sembarangan obat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.